Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku yang beriman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa man walah. Semoga Anda dan keluarga di rumah sehat selalu dalam ridha Allah dan Rasulullah serta ahlul baitnya. Alaihimussalatu wassalam. Amin ya rabbal alamin. Kebutuhan jangka pendek tidak terkena wajib khumus. Bagaimana bisa demikian? Bahan-bahan makanan pokok seperti gula, beras, minyak, dan lain sebagainya yang dipergunakan untuk kehidupan sehari-hari merupakan kebutuhan jangka pendek. Jika kebutuhan pokok itu dibeli dari penghasilan tahunan untuk penggunaan dalam 1 tahun, maka tergolong sebagai kebutuhan hidup dan tidak terkena wajib khumus. Sedangkan yang tersisa pada akhir tahun, berapapun jumlahnya, berarti tidak termasuk dalam kebutuhan hidup tahun tersebut, sehingga harus dikhumuskan. Adapun barang-barang dengan penggunaan jangka panjang, seperti rumah, tempat tinggal, perlengkapan rumah tangga, mobil pribadi, perhiasan wanita, dan lain sebagainya yang tetap tinggal, meskipun telah dipergunakan dalam arti memiliki manfaat jangka yang panjang dan dibeli dari penghasilan serta dimanfaatkan sebagai kebutuhan hidup, akan termasuk sebagai bagian dari kebutuhan hidup sehingga tidak ada wajib khumus atasnya. Sebagai catatan, perlu diperhatikan beberapa poin berikut. Yang pertama, lepas dari wajib khumus pada barang-barang dalam penggunaan jangka panjang, tolok ukurnya ialah kebutuhan terhadapnya yang disesuaikan dengan tingkat kehidupan pemiliknya dalam pandangan masyarakat atau uruf. Meskipun tidak dipergunakan dalam jangka waktu beberapa tahun. Oleh karena itu, jika permadani misalnya atau barang pecah belah secara kebetulan tidak dimanfaatkan selama beberapa tahun, tetapi si pemilik membutuhkannya untuk tamu misalnya, maka barang-barang tersebut tidak wajib dikhumuskan. Sedangkan tolok ukur pada barang-barang dengan penggunaan jangka pendek adalah begitu barang-barang tersebut melebihi penggunaan tahunan, maka wajib untuk dikhumuskan. Poin yang kedua, misalkan kitab-kitab atau buku-buku yang terdiri dari sejumlah jilid atau berseri, jika dibutuhkan dalam satu set secara keseluruhan, atau pembelian satu jilid yang dibutuhkan bergantung pada pembelian satu set penuh, maka dalam masalah ini tidak ada kewajiban khumus. Selain yang demikian, maka setiap jilid kitab atau buku yang tidak dibutuhkan saat ini secara aktual akan dikenai kewajiban khumus. Dan hanya dengan membaca satu lembar dari setiap jilidnya tidak cukup untuk menjadi alasan gugurnya kewajiban khumus. Poin yang ketiga, bangunan rumah yang terdiri dari 3 lantai, yang pada tiap-tiap lantainya memiliki 2 buah kamar dan pemiliknya menempati salah satu lantai, sementara 2 lantainya ditempati oleh anak-anaknya. Maka dalam masalah ini tidak ada kewajiban untuk menghumuskan bangunan tersebut. Poin yang keempat, mobil yang dibeli dari penghasilan yang diperoleh pada pertengahan tahun untuk keperluan pribadi dan memenuhi kebutuhan keluarga serta dianggap sesuai dengan statusnya menurut pandangan umum atau uruf, akan tergolong sebagai kebutuhan hidup dan tidak dikenai khumus. Adapun jika mobil tersebut dibeli untuk menjalankan urusan-urusan yang berhubungan dengan pekerjaan dan usahanya, seperti taksi, minibus, bus, dan sebagainya, maka mobil tersebut akan dihukumi sebagai alat-alat usaha lainnya dan akan dikenai kewajiban khumus. Poin yang kelima, obat-obatan yang dibeli dengan uang penghasilan pada pertengahan tahun khumus dan hingga awal tahun khumus masih tersisa tanpa mengalami kerusakan. Bila pembeliannya adalah untuk
dipergunakan pada saat-saat dibutuhkan. Dan memang demikian, maka tidak dikenai wajib khumus. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ikuti terus kajian khumus bersama Dana Mustadafin. Dana Mustadafin, peduli dan terpercaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.